Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsira, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar radio muslim, pemirsa Haku TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita dengan nikmat yang sangat banyak. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang di pagi ini kita telah sampai pada hadis yang ke-418 dan kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-419 dari kitab ini. Hadis yang kita bahas pada pagi ini adalah hadis-hadis masih seputar pada pembahasan jihad, pembahasan seputar uh, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa ana ibnu 14 sanah falam yujizni fil muqatalah wa uridtu alaihi yawmal khandaqi wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, aku menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada saat perang Uhud. Hari di mana perang Uhud itu akan berlangsung. Dan kata beliau, wa ana ibnu 14 sanah, sementara saya masih berusia 14 tahun. Falam yujizni fil muqatalati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkanku untuk ikut di medan perang. Tidak mengizinkan untuk ikut dalam berperang. Wa uridtu alaihi yaumal khandaqi, dan kemudian aku menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Khandaq. Wa ana ibnu 15 sanah, sementara usiaku 15 tahun. Fa ajazani, kemudian Nabi SAW, ya, beliau membolehkan aku untuk ikut dalam medan perang, di medan perang Khandaq. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini diantaranya adalah bahwa jihad, medan perang, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilakukan oleh sembarangan. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan kelayakan, persetujuan dari pemimpin kaum muslimin. Oleh karenanya, hadis ini menjadi dalil, kata Syekh Shalih Fauzan, ala annal jihada min khawasi salahiyatil imam. Ini jihad adalah hal yang menjadi hak khusus dalam pemilihan oleh
pemimpin. Jadi tidak sembarang kemudian kita mau ikut di medan perang, ikut begitu saja. Kita harus mendapatkan izin dari pimpinan kaum muslimin. Ya, tidak kemudian kita berpikir, oh ini kan kebaikan, ini kan membela agama, ya ini membela negara, dan lain sebagainya. Ya, kita melakukan kebaikan, kita membela negara, membela agama. Kalau itu adalah dalam medan perang, maka sebagaimana yang tertera di dalam hadis ini, hal itu harus seizin ulil amr, harus seizin pimpinan kaum muslimin. Tentu hal ini akan melihat kepada maslahat dan madarat. Dan pada saat Abdullah ibnu Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata belum masuk usia baligh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengizinkannya. Karena pada saat itu masih usia 14 tahun, dan perang yang ingin diikuti oleh Abdullah ibnu Umar pada saat itu adalah perang Uhud. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Perang Uhud, faghazwatu Uhud fi sanati tsaniyah, kata Syekh Shalih Fauzan. Perang Uhud terjadi pada 2 Hijriyah. Wa ghazwatul Khandaq fi sanati tsalitsah. Dan perang Khandaq terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang tahun di mana terjadinya perang Uhud dan perang Khandaq ini, namun yang menjadi saksi bahasan kita adalah usia yang masih belum baligh dari usianya Abdullah bin Umar tersebut, dan Nabi SAW belum mengizinkan. Kemudian pelajaran yang kedua, atau mungkin yang ketiga ya. Yang pertama tadi al-ijazatu lil jihad wa man'un man lam yasluh wa man'u man lam yasluh anna hadha raji'un ila al-imam, ya, imamul muslimin. Ya, boleh dan tidaknya, diizinkan atau tidak untuk ikut dalam medan perang, itu layak dan tidak, ya, itu kembali keputusannya kepada pimpinan kaum muslimin, ya. Bukan kepada keinginan semangat pribadi semata, tetapi yang menentukan adalah pimpinan kaum muslimin. Sebagaimana hal ini telah kita bahas juga dalam hadis-hadis sebelumnya, bahwa kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berada di bawah pimpinan kaum muslimin, ya, ulil amr. Kemudian yang kedua, annahu la yu'dzan illa liman balagh, bahwa jihad itu tidak diizinkan kecuali bagi orang yang sudah baligh. Hal ini sebagaimana terjadi pada hadis ini. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah anna sinna alladhi yablughu indahu al-insan 15 sanah, bahwasannya usia yang seseorang dianggap menjadi baligh itu adalah usia 15 tahun. Hadza akhiru haddin, dan usia 15 tahun itu adalah batas paling akhir. Artinya apa? Ya, seseorang baligh itu ditandai oleh beberapa tanda. Pertama diantaranya adalah ayyahsula bil ihtilam. Baligh itu ditandakan dia sudah baligh karena dia sudah mimpi basah. Ihtilam itu mimpi basah, ya. Begitu dia terbangun, ternyata dia mimpi basah, keluar air mani, maka saat itu dia menjadi baligh. Anak itu kemudian menjadi baligh.
dan sudah mulai berlaku hal yang menjadi beban sebagai seorang muslim yang baligh, kewajiban seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya, maka telah mukallaf, dia statusnya sudah menjadi mukallaf. Kemudian tanda yang kedua, selain dia ihtilam atau mimpi basah, au yahsulu bil inbat, atau anak itu mungkin belum mimpi basah tetapi al inbat, tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kemaluan, maka ini juga menjadi salah satu tanda baligh. Ya, mungkin dia belum mimpi basah tetapi sudah tumbuh bulu kemaluan, atau bulu kemaluan belum tumbuh tetapi dia sudah mimpi basah, salah satunya, maka ini menjadi tanda kalau dia sudah baligh dan dia sudah menjadi orang yang mukallaf, yang memiliki beban kewajiban seorang muslim, ya, seorang muslim. Hal-hal yang seperti tadi kita sebutkan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ternyata dia mimpi basah belum, kemudian juga tumbuh bulu kemaluan juga belum, tetapi secara usia dia sudah masuk 15 tahun. Nah, maka usia 15 tahun ini menjadi batas terakhir seseorang dikatakan baligh. Jadi kalau belum mimpi basah, belum tumbuh bulu kemaluan, maka sampai 15 tahun dia sudah dianggap baligh. Tidak kemudian sampai 17, 18, 19, 20, saya belum mimpi basah, nggak ada juga tanda tumbuh bulu kemaluan, maka kemudian dia menganggap dirinya belum balik. Tidak. Berdasarkan hadis ini, ya, Nabi SAW memberikan izin kepada Abdullah ibnu Umar untuk ikut dalam jihad pada usia 15 tahun, maka berarti Nabi memberikan batasan baligh itu pada usia 15 tahun. Pada usia 15 tahun. Dan ini adalah batasan yang paling terakhir ketika tanda-tanda yang lain belum muncul. Namun ketika belum usia 15 tahun ternyata sudah mimpi basah, maka mimpi basah itu menjadi batasnya. Walaupun belum 15 tahun, mungkin baru 14 tahun, mungkin baru 13 tahun, tapi dia sudah mimpi basah atau dia sudah tumbuh bulu kemaluannya, maka itu sudah dianggap sebagai orang yang baligh. Dan dia menjadi orang yang mukallaf, kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim telah membebani dia. Kemudian ada tanda yang keempat, dan ini adalah tanda yang khusus bagi wanita. Kalau 3 yang pertama tadi, mimpi basah, tumbuh bulu kemaluan, dan usia 15 tahun, maka ini berlaku untuk laki-laki dengan perempuan. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadha yashtariku fihi adz-dzakaru wal untha. Ya, 3 tanda tadi itu berlaku untuk laki-laki dengan perempuan. Adapun tanda yang keempat itu khusus, takhtassu bihal mar'ah, khusus bagi seorang wanita saja. Wahya al-haidu, yaitu datangnya haid. Ya, datangnya haid. Maka ketika seorang wanita itu tidak bermimpi basah, tidak juga tumbuh bulu kemaluan, juga belum sampai 15 tahun tetapi sudah mulai haid, maka haid itu menjadi tanda dia sudah baligh. Hal ini sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la tuqbalu salatul haidhi illa bi khimarin, bahwa salat seorang haid itu tidak diterima kecuali bi khimarin, kecuali dengan hijab, ya, kecuali dengan hijab. Dan haid al-muradu biha man balagat sinnul mahid, ya, wanita yang sudah sampai pada usia haid, ya. Maka haid ini
disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa itu adalah batas seseorang menjadi haid atau seorang wanita menjadi haid. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca, hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian berikutnya hadis yang ke-420 juga hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama fin nafli lil farasi sahmaini walil rajuli sahman. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang. Ya, bagi yang berkuda itu ya 3 bagian, 2 bagian kudanya, 1 bagian dirinya. Walil rajuli sahman, dan bagi yang tidak berkuda dia memiliki 1 bagian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qassama fin nafli. Nabi SAW menyebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau membagi an-nafl. An-nafl. An-nafl itu apa? An-naflu itu yutlaq wa yuradu bihi al-ghanimah. Kalau disebutkan secara umum maka naflu itu maksudnya adalah ghanimah, harta rampasan perang secara umum. Maka itu disebut dengan an-naflu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Al-Anfal. Apa itu Al-Anfal? Yaitu harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya lah yang berhak untuk membagi, dan Nabi SAW membagi harta rampasan perang. Adapun an-naflu al-khas, ada nafal yang memiliki arti yang khusus, maka dia adalah ma yu'ta lisyaj'an minal mujahidina min ajli tasji'ihim. Harta rampasan perang yang diberikan secara khusus kepada orang-orang khusus sebagai tambahan dari bagian yang umum. Contoh, Nabi SAW memberikan pembagian harta rampasan perang kepada seumpamanya orang-orang yang pemberani dalam medan perangnya lebih dari yang lainnya. Ya, maka Nabi sudah bagikan rata untuk semuanya, kemudian dilebihkan untuk orang tertentu karena dia pemberani semuanya. Seperti disebutkan contohnya dalam oleh Syekh Saleh Fauzan, ya. Untuk dia karena dia pemberani, sebagai bentuk apresiasi, ya, dan juga sebagai bentuk tasji' untuk yang lainnya, sebagai bentuk penyemangat selain untuk dirinya dan untuk yang lainnya. Dia lebih semangat lagi. Dan hal itu tidak mengapa. Ya, seseorang di dalam medan perang ya, selain dia dalam perangnya itu niatnya li'i'la'i kalimatillah, dia juga memiliki niat untuk mendapatkan harta ghanimah atau rampasan perang, maka itu hal yang tidak mengapa. Hal yang tidak mengapa. Sebagaimana demikian juga di dalam haji, seseorang ketika berangkat haji kemudian dia juga berniat untuk berdagang, maka itu tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Ya. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang bolehnya seseorang dia melakukan perjalanan haji. Ya, dia tentunya perjalanan hajinya adalah untuk haji, untuk ibadah, tetapi kemudian juga sekaligus dagang. Maka ini diperbolehkan dan tidak menafikan niat yang ikhlas dia.
ya tidak menafikan keikhlasan dia. Dan hal ini justru dilakukan oleh Nabi SAW untuk memberikan motivasi kepada mereka, ya, supaya mereka lebih berani di dalam medan perang lagi. Ya, sebagaimana disebutkan juga dalam hadis berikutnya, Nabi SAW kana yunaffilu ba'da man yab'athu minas saraya li anfusihim khassah siwa qismi ammatil jaish. Nabi SAW itu membagi uh, harta ghanimah, ya, kepada siapa? Kepada sebagian orang yang diutus oleh Nabi SAW dari kalangan pasukan. Ya, di antaranya ini an-naflu juga diberikan selain selain diberikan kepada orang tertentu di dalam medan perang, ya, Nabi SAW juga memberikan uh, harta rampasan perang secara khusus kepada pasukan yang diutus. Jadi semuanya dalam pasukan itu pasukan perang secara umum, kemudian Nabi SAW mengutus lagi dari sebagian pasukan perang yang umum itu sebagian kecil untuk mungkin misi tertentu, ya. Kemudian Nabi memberikan ghanimah lebih kepada mereka ini, kepada pasukan yang kecil yang menyabang tersebut. Kenapa? Karena mereka tentunya memiliki kekuatan yang tidak lebih besar dibandingkan kekuatan bersama pasukan yang umum tadi, ya. Sehingga ketika kekuatannya tidak lebih besar, ya tentunya konsekuensi dan resiko dia lebih besar, dan dia siap menerima resiko yang lebih besar. Maka Nabi SAW memberikan apresiasi, yang apresiasi itu disebut sebagai an-naflu, yaitu pembagian harta rampasan perang yang lebih untuk dia dibandingkan yang lainnya, ya. Nah, ini Nabi SAW menyebutkan Nabi SAW memberikan, ya, lebih kepada mereka, dan hal itu tidak menafikan keikhlasan mereka. Mereka niat awalnya memang adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadis ini menjadi dalil, kata disebutkan dalam syarah yang lain Taisirul Alam untuk Umdatul Ahkam oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, ya. Syekh Abdullah Al-Bassam beliau menyebutkan bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalilun ala annahu la yukhillu fi ikhlasihim. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi SAW itu tidak menafikan keikhlasan mereka, keikhlasan para mujahidin. Ya, ketika Nabi memberikan lebih dari harta rampasan perang, bukan berarti kemudian mereka ini enggak ikhlas ini. Enggak. Tetap mereka mendapatkan itu, dan keikhlasan mereka miliki, ya. Wala yanqusu min ajrihim, dan juga tidak mengurangi pahala mereka, ya. Madama annal maqsadul awal minal jihadi wal mukhatarati huwa i'la'u kalimatillah ta'ala. Selama niat utamanya adalah dia untuk berjihad, dan niat utamanya untuk jihad, adapun mendapatkan ghanimah, maka itu adalah sebagai bonus, ya. Dan tentunya menerima bonus itu bukan berarti kemudian menafikan keikhlasan. Oh, kamu menerima bonus berarti enggak ikhlas. Nah, itu hal yang berbeda, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW, ya, kepada para sahabat. Seandainya itu bisa mempengaruhi niat, mengurangi pahala jihad, maka Nabi SAW tentunya tidak akan memberikan bonus yang lebih kepada mereka. Mungkin hal ini juga bisa terjadi pada dunia pekerjaan, ya. Ya, dunia pekerjaan yang mungkin sifatnya, ya, di situ seseorang berdakwah atau semuanya, ya, kru dakwah yang di situ berkecimpung dalam dunia dakwah tentunya, ya. Dia kemudian
ya niat awalnya memang untuk beribadah, tetapi kemudian dia mendapatkan gaji, mendapatkan bonus, ya, maka ini tidak mempengaruhi keikhlasan mereka, sebagaimana Nabi SAW memberikan bonus kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. As-San'ani mengatakan, ya, waqad ajma'al ulama ala jawazil jam'i bainal haji wat tijarah. Ya, bahwasannya boleh, para ulama telah bersepakat, ya, bolehnya seseorang, ya, menggabungkan, ya, dalam tujuan hajinya itu juga untuk berdagang. Dan hal ini bahkan turun tentang ini ayat yang khusus yang berbicara tentang ini, yang tadi kita sebutkan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, ya. Ini berbicara tentang seseorang yang haji kemudian dia juga melakukan perdagangan, dan itu diperbolehkan dan tidak mengurangi niat hajinya. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga menjadi dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian lebih kepada mereka yang berperang dengan kuda. Kenapa dengan kuda mereka memiliki bagian yang lebih? Karena dia modalnya juga lebih besar. Ya, dibandingkan dia yang berjalan kaki, dia nggak pakai kendaraan. Tapi kalau yang pakai kuda, dia harus tentu pengurus perawatan kudanya juga, karena berbeda. Dia kuda perang dan kuda biasa juga sudah berbeda, ya. Perawatannya tentu berbeda, dan itu kudanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memiliki bagian yang lebih, ya, kepada mereka karena berjihad menggunakan kuda tersebut yang tentunya modalnya lebih daripada yang tidak menggunakan kuda yang berjalan kaki, ya. Maka yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian, yang berkuda memiliki mendapatkan tiga bagian, dua bagian bagian kudanya, satu bagian orangnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, hadis yang datang dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Beliau mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu Rasulullah bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang membawa kepada kami as-silah, senjata atau pedang, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami, bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini hadis yang sangat pendek, namun hadis ini hadis yang sangat pendek, ya, namun, ya, hendaknya kita resapi, dan ini juga diantara adab di dalam kita bersosial, di dalam kita berinteraksi dengan sesama kaum muslimin, ya, bahwa hendaknya kita, memang di sini disebutkan as-silah, ya, pedang, tetapi bukan hanya sekedar pada pedang, namun, ya, makna dibalik itu hendaknya kita tidak memberikan rasa takut kepada sesama kaum muslimin, ya. Karena dengan membawa pedang, ya, ini tentunya akan nakut-nakuti sesama kaum muslimin. Kalaupun itu bercanda sekalipun, maka tidak boleh. Ya, Nabi SAW menyebutkan, la yahillu li muslimin ayyuwarri'a akhahul muslim.
Tidak boleh seseorang ya menakut-nakuti saudaranya sesama muslim. Nakut-nakuti dengan senjata, nakut-nakuti kalau sekarang mungkin dengan senjata api atau dengan pedang, kesana kemari bawa pedang. Ya. Ini satu hal yang sangat apalagi di zaman kita. Di zaman dulu kesana kemari bawa pedang, ya mungkin tujuannya berbeda, ya, dan itu juga disebutkan di dalam adab membawanya seperti apa. Nabi SAW bahkan menyebutkan hendaknya ketika membawa senjata ke kerumunan, ke pasar, ya, ditutup, ya. Hal ini supaya tidak mengganggu, supaya tidak mungkin secara tidak sengaja mengenai, apalagi dengan sengaja. La yajuzu lil muslim ay yuqatil al muslimin. Ya, hadits ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim itu tidak boleh berperang sesama kaum muslimin, ya. Enggak boleh perang melawan kaum muslimin. Kalau dia kemudian perang dengan sesama kaum muslimin, faqad tabarra'a minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW telah berlepas diri dari dia. Dan ini adalah ancaman yang syadid, yang keras. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin darah seorang mukmin. Ya. May yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sangat berat sekali hukuman bagi orang yang menumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang menumpahkan darah orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan, kekal. Wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah atas dia. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman, dan Allah siapkan bagi dia azab yang sangat pedih. Ya, betapa mahalnya darah seorang mukmin dalam agama kita. Ya, kemudian dia membawa silah, membawa senjata kepada sesama muslim. Padahal dalam keadaan darah seorang muslim itu mahal. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Barang siapa yang bertemu, dua muslim bertemu saling dengan kedua pedangnya, artinya kelahi dengan dua senjata, maka kata Nabi SAW, al-qatil wal maqtul finnar. Yang terbunuh dan yang membunuh itu sama-sama di neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, oke, kalau seandainya dia adalah yang membunuh, dia di neraka, tapi bagaimana yang terbunuh? Ini terbunuh kok di neraka juga. Maka Nabi SAW menyebutkan, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Ya. Yang terbunuh ini juga sebetulnya punya niat, punya tujuan untuk membunuh, ya hanya saja karena dia terbunuh lebih dulu, jadi dia nggak jadi membunuh karena dia terbunuh lebih dulu. Maka dia masuk neraka, fa'uqiba biniyati. Dia masuk neraka bukan karena membunuhnya, tetapi karena niat membunuhnya. Maka bisa kita lihat, kata Syekh Shalih Fauzan, dia masuk neraka karena niat mau membunuh, belum terjadi. Ya. Fa kaifa idza qatala wa bashara al-qatla. Ya, maka bagaimana lagi kalau dia betul-betul membunuh, ya melakukan pembunuhan, maka baru berniat saja dia terancam oleh neraka. Maka masuk ke dalam hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yashmulu qutta'ut tariq. Perampok ini masuk dalam hadis ini.
orang yang membawa silah, orang membawa senjata kepada sesama kaum muslimin perampok. Kalau di bahasa kita sekarang ya di lingkungan kita namanya ya begal. Begal itu termasuk di antara masuk kategori hadis ini. Ya. Dia membawa senjata dan bahkan tidak hanya sekedar membawa senjata untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengambil hartanya, mengakuisisi harta yang dimiliki oleh korban. Ya. Wa yashmulu al-bughah alladhi yakhrujuna ala wali al-amr. Termasuk pada hadis ini juga adalah mereka para pemberontak. Ya, para pemberontak ini juga masuk kategori yang terancam dalam hadis ini. Dan ancamannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka bukan dari golongan kita. Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Maka bagaimana mereka menganggap dirinya, apalagi kata Syekh Shalih Fauzan, alladzina yafjaruna fi biladil muslimin, orang yang ya melakukan pemboman di negara-negara Islam, ya. Mereka menganggap dirinya jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berlepas diri dari mereka. Lalu jihad ya, di mana letak jihadnya? Di mana letak di jalan Allahnya? Nabi saja sudah berlepas diri dari mereka. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dzalika fi sabilillah. Nabi SAW ditanya tentang orang yang berperang ya syaja'atan, berperang karena rasa beraninya, wa yuqatilu hamiyatan, dan orang yang berperang karena menjaga negaranya, wa yuqatilu riya'an, dan orang yang berperang ya karena riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung. Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Maka mana yang dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Nabi memberikan patokan siapa yang dikatakan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tegak, yang tinggi, maka dialah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tujuannya agar meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipujinya, bukan karena ingin dikatakan sebagai pemberaninya, ya. Namun orang yang berperang dan dia adalah tujuannya diantaranya adalah untuk menjaga negara, untuk menjaga diri, ya, maka dia termasuk di antara orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia syahid sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh sementara dia sedang membela hartanya, hak dia, apalagi dia adalah membela negaranya, ya, maka fahuwa syahid, maka dia syahid. Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa man kanat niyatuhu i'la'u kalimatillah. Barang siapa yang berjihad
dan niatnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta walau qasada ma'a dzalikal ghanimah, walaupun bersamaan dengan niat itu dia juga punya tujuan supaya dapat ghanimah. Atau dia bersamaan dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah juga adalah dia tujuannya supaya izharus syaja'ah, kata beliau. Ya, menampakkan keberanian. Dengan menampakkan keberanian tersebut, kaum muslimin kemudian memiliki izzah di hadapan orang-orang kafir tentunya. Ya, seperti ketika Nabi SAW ya datang ke Mekah, kemudian beliau melakukan tawaf, dan ini diantara hikmah kenapa 3 putaran pertama dalam tawaf Nabi SAW itu kita dianjurkan untuk berlari, maka di antaranya adalah supaya memasukkan rasa takut kepada orang-orang kafir, ya, sehingga tampak kepada orang-orang kafir betapa kuatnya kaum muslimin baru datang dari Madinah, kemudian mereka tawaf dan tawafnya sambil berlari, ya, maka menunjukkan betapa kuatnya dan pemberaninya kaum muslimin, ya. Maka hal ini boleh, dan tujuan lain dengan catatan tujuan-tujuan tersebut adalah tujuan yang mubah, yang boleh, bukan tujuan yang menafikan niat yang ikhlas seperti riya, ya, maka ini tidak boleh. Tetapi kalau tujuan yang boleh seperti yang dibolehkan oleh Nabi SAW adalah di antara tujuan yang tapi tidak menjadi tujuan utama. Tujuan utama tetap li'i'la'i kalimatillah. Kemudian setelah itu dia mendapatkan ghanimah, maka ini boleh, ya, atau menampakkan keberanian supaya orang-orang kafir ini takut, ini juga boleh. Walau qasada ma'aha qasdan akhar, ya, la yadurru idza kana minal mubah. Ya, intinya apapun yang kemudian dibalik atau di selain berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah, ada tujuan yang lain, maka itu boleh selama tujuan itu adalah tujuan yang mubah, bukan tujuan yang haram seperti riya, ya. Dan itu tetap disebut sebagai fi sabilillah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa haji, ya, sebagai tujuan utama, namun ternyata di antara tujuan lain dalam perjalanan haji juga mau sambil dagang, maka ini diperbolehkan dan tidak ada dosa, kata Allah, bagi kalian. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini yang kita bahas di pagi ini dari pembahasan Kitabul Jihad. Dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan Kitabul Itqi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.